Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Iza Hoirunisa dengan NIM 2020202085. Saya di sini akan menjelaskan materi 1 sampai kelompok 7 untuk memenuhi tugas UTS dari mata kuliah Ibu Husna Lutfiyah. Baiklah, materi pertama yaitu tentang konsep dasar teknologi pendidikan. Pengertian teknologi pendidikan secara etimologi berasal dari bahasa Yunani teknologi, asal katanya tekno, bermakna seni, kerajinan tangan, dan keahlian. Bagi bangsa Yunani kuno, teknologi sangat diakui sebagai suatu kegiatan khusus dan sebagai pengetahuan, sedangkan istilah teknologi pendidikan dalam bahasa Inggris adalah instructional technology atau educational technology. Alat-alat teknologi ini lazim disebut hardware, seperti TV, radio, video tape, komputer, dan lain-lain. Pendapat lain mengemukakan bahwa teknologi pendidikan merupakan suatu proses pengembangan, penerapan, dan penilaian sistem-sistem, teknik, dan alat bantu untuk memperbaiki dan meningkatkan proses belajar manusia. Jadi teknologi pendidikan ini mengenai software maupun hardware. Software antara lain menganalisis dan mendesain urutan atau langkah-langkah belajar berdasarkan tujuan yang ingin dicapai dengan metode penyajian yang serta penilaian keberhasilannya. Alat-alat itu sangat besar manfaatnya, namun bukan merupakan inti atau hakikat teknologi pendidikan. Alat-alat itu sendiri tidak mengandung arti pendidikan. Alat-alat itu bermanfaat apabila dikaitkan dengan suatu pelajaran ataupun program. Program ini lazim disebut software. Yang merupakan inti teknologi pendidikan adalah programnya yang harus disusun menurut prinsip tertentu. Teknologi pendidikan dapat diselenggarakan tanpa alat-alat teknologi modern seperti dikatakan tersebut di atas. Fungsi dan peran teknologi pendidikan. Teknologi Informasi dan Komunikasi atau TIK memiliki beberapa fungsi utama yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran, yaitu meliputi teknologi berfungsi sebagai alat atau tool, teknologi berfungsi sebagai ilmu pengetahuan atau sains, teknologi berfungsi sebagai bahan dan alat bantu untuk pembelajaran atau literasi. Media komunikasi yang berkembang secara pesat sekali yang dapat dimanfaatkan dalam pendidikan. Alat-alat teknologi ini lazim disebut hardware, antara lain sebagai beberapa TV, radio, video tape, dan lain-lain. Akan tetapi, teknologi pendidikan menunjukkan suatu prosedur atau metodologi yang dapat diterapkan dalam pendidikan. Teknologi pendidikan dapat juga dipandang sebagai suatu gerakan dalam pendidikan yang diikuti oleh guru yang merasakan bahwa mengajar hingga kini masih dilakukan secara sembrono, asal-asal saja tanpa dasar yang kokoh ataupun menurut selera masing-masing. Baiklah, untuk materi kedua tentang ruang lingkup, manfaat, serta mengapa perlu media pembelajaran di dalam kegiatan belajar mengajar. Ruang lingkup belajar dan pembelajaran merupakan cakupan atau batasan kegiatan yang harus dilakukan oleh guru dan siswa dalam kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Ruang lingkup tersebut meliputi materi, media, dan pendekatan alokasi waktu. Manfaat media pembelajaran. Media pembelajaran mempunyai manfaat tersendiri, entah itu bagi guru ataupun bagi siswa. Antara lain manfaatnya adalah penyeragaman penyampaian materi pembelajaran. Proses belajar mengajar menjadi lebih menarik, jelas, dan interaktif. Efisiensi waktu dan tenaga, meningkatkan kualitas hasil belajar para murid, memungkinkan kegiatan mengajar yang fleksibel atau dapat dilakukan di mana saja, menumbuhkan sikap positif siswa. Dan adapun manfaat media pembelajaran bagi guru, memudahkan guru dalam menjelaskan materi limit. Metode pembelajaran yang digunakan bisa lebih bervariasi. Efisiensi dalam penggunaan waktu dan tenaga, dapat lebih mudah memfokuskan perhatian murid pada materi yang sedang dipelajari. Menata suasana kelas agar lebih hidup dan interaktif, membuat siswa menjadi lebih aktif di kelas dan tidak mudah merasa bosan di kelas. Tercapainya tujuan kegiatan belajar mengajar secara efektif. Dan adapun manfaat media pembelajaran bagi siswa, bisa lebih memahami materi yang disampaikan pengajar, pembelajaran lebih menyenangkan dan mudah dimengerti, kualitas belajar siswa meningkat, proses belajar dapat dilakukan di mana saja.
mendukung pembelajaran mandiri atau otodidak, membangkitkan motivasi, minat, dan keinginan belajar. Pentingnya media pembelajaran dalam kegiatan belajar saat ini seorang guru memiliki akses yang luas untuk mendapat informasi tentang apa saja termasuk media pembelajaran. Komunikasi dapat dilakukan dengan mudah dan menjangkau banyak tempat, bahkan tidak ada lagi batas antar kelas, antar sekolah, bahkan antar negara. Media berasal dari bahasa Latin yang memiliki arti antara. Istilah ini memiliki makna perantara antara sumber dan penerima. Media yang dibuat guru dapat berupa suara, video, dan gambar. Guru dapat pula membawa langsung benda-benda tertentu untuk ditunjukkan di dalam kelas sehingga siswa dapat mencium, meraba, melihat, dan mendengar media tersebut. Bermacam aplikasi dapat dimanfaatkan menjadi media pembelajaran. Di antaranya adalah YouTube, TikTok, dan lain-lain. Baiklah, lanjut ke materi ketiga, yaitu tentang konsep, fungsi, dan prinsip, dan ciri media pembelajaran. Konsep media pembelajaran, kata media merupakan bentuk jamak dari medium, yang secara harfiah berarti perantara atau pengantar. Beberapa ahli memberikan definisi tentang media pembelajaran. Sekarang mengemukakan bahwa media pembelajaran adalah teknologi pembawa pesan yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan pembelajaran. Secara khusus, kata tersebut dapat diartikan sebagai alat komunikasi yang digunakan untuk membawa informasi dari satu sumber kepada penerima. Media pembelajaran meliputi alat yang secara fisik digunakan untuk menyampaikan isi materi. Pengajaran yang terdiri dari buku, tape recorder, kaset, video, kamera, video recorder atau film, slide, foto, gambar, grafik, televisi, dan komputer. Konsep media pembelajaran, kata media merupakan bentuk jamak dari medium yang secara harfiah berarti perantara atau pengantar. Beberapa ahli memberikan definisi tentang media pembelajaran. Media pembelajaran adalah media yang membawa pesan-pesan atau informasi yang bertujuan instruksional atau mengandung maksud-maksud pengajaran. Media pembelajaran meliputi alat yang secara fisik digunakan untuk menyampaikan isi materi pengajaran yang terdiri dari buku, kaset, dan video kamera. Fungsi media pembelajaran ada dua fungsi utama, yaitu pembelajaran yang perlu kita ketahui. Fungsi pertama, media adalah sebagai alat bantu pembelajaran, dan fungsi kedua adalah sebagai media sumber belajar. Prinsip media pembelajaran. Prinsip pokok yang harus diperhatikan dalam menggunakan media pada setiap kegiatan belajar mengajar adalah bahwa media digunakan dan diarahkan untuk mempermudah siswa belajar dalam upaya memahami materi pembelajaran. Ciri media pembelajaran. Untuk mengenali beberapa ciri media pembelajaran, berikut akan tersajikan beberapa ciri menurut Garlech dan Ely. 1. Secara fiksatif atau fixative property. Ciri ini menggambarkan kemampuan merekam, menyimpulkan, melestarikan, dan mengkonstruksi suatu peristiwa atau objek. Kedua, ciri manipulatif atau manipulative property. Suatu kejadian yang memakan waktu berhari-hari dapat disajikan kepada beberapa peserta didik dalam waktu 2 atau 3 menit dengan teknik pengambilan gambar atau time-lapse recording. Kemampuan media dari ciri manipulatif memerlukan perhatian sungguh-sungguh karena apabila terjadi kesalahan dalam pengaturan kembali urutan kejadian atau kepotongan bagian-bagian yang salah, maka akan terjadi pula kesalahan penafsiran yang tertentu saja akan membingungkan dan bahkan menyesatkan sehingga dapat mengubah sikap mereka ke arah yang tidak diinginkan. Untuk materi keempat, yaitu tentang teknologi sebagai sebuah pendekatan dalam problem pendidikan. Pengertian teknologi pendidikan teknologi berasal dari bahasa Yunani. Teknik berarti seni, keahlian atau sains, dan logos berarti ilmu. Teknologi menurut Galbraith dapat diartikan sebagai penerapan sistematik dari pengetahuan ilmiah atau terorganisasikan dalam hal-hal yang praktis. Teknologi pendidikan dalam arti sempit merupakan media pendidikan, yaitu hasil teknologi sebagai alat bantu dalam pendidikan agar berhasil guna, efisien, dan efektif.
Teknologi pendidikan yaitu kajian dan praktik untuk membantu proses belajar dan meningkatkan kinerja dengan menggunakan dan mengelola proses dan sumber teknologi yang memadai. Klasifikasi problem pendidikan. Ada beberapa klasifikasi problem di pendidikan, yaitu masalah fundamental. Artinya dari kesatuan sistem itu adalah suatu cara yang disusun secara makro dari tingkat perencanaan hingga implementasinya ke arah tujuan pendidikan yang diharapkan. Kedua, masalah anggaran pendidikan. Anggaran pendidikan mempunyai peran penting untuk bisa tercapainya cita-cita itu tujuan pendidikan. Ketiga, masalah kompetensi guru. Persoalan guru memang tak hanya menyangkut dengan kesejahteraannya, tetapi juga mengenai kompetensi seorang guru yang akan membawa dampak terhadap hasil proses pendidikan. Yang keempat, masalah sarana dan prasarana pendidikan. Lemahnya mutu pendidikan di negara Indonesia juga didasari oleh kekurangannya sarana dan prasarana. Unsur penting yang membedakan pendekatan dari konsepsi pembelajaran yang lain yakni: 1. Merupakan sebuah filosofi atau landasan, merupakan sudut pandang, serangkaian gagasan untuk mencapai tujuan tertentu, jalan yang ditempuh untuk menyampaikan pembelajaran. Pendekatan merupakan sebuah filosofi atau landasan sudut pandang dalam melihat bagaimana proses pembelajaran dilakukan sehingga tujuan diharapkan tercapai. Teknologi pendidikan sebagai suatu cara mengajar yang menggunakan alat-alat teknik modern yang sebenarnya dihasilkan bukan khusus untuk keperluan pendidikan, akan tetapi dapat dimanfaatkan dalam pendidikan. Baiklah, materi selanjutnya itu tentang teknologi komunikasi dalam pendidikan. Secara harfiah, pengertian teknologi atau dalam bahasa Inggrisnya teknologi berasal dari bahasa Yunani teknologia, yang berarti perlakuan sistematis atau systematic treatment. Sementara secara etimologis, kata teknologi berasal dua suku kata, yakni techno yang berarti teknik, seni dan keterampilan, dan logos yang berarti ilmu. Dan dengan demikian, yang dimaksud dengan teknologi adalah ilmu tentang seni atau keterampilan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata teknologi mengandung sejumlah makna, yakni metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis ilmu pengetahuan terapan. Kedua, keseluruhan sarana dan untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Hubungan teknologi komunikasi dalam pendidikan. Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat di era globalisasi saat ini tidak bisa dihindari lagi pengaruhnya terhadap dunia pendidikan. Tuntutan global menuntut dunia pendidikan untuk selalu senantiasa menyesuaikan perkembangan teknologi terhadap usaha dalam peningkatan mutu pendidikan, terutama penyesuaian penggunaan teknologi informasi dan komunikasi bagi dunia pendidikan, khususnya dalam proses pembelajaran. Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat di era globalisasi saat ini tidak bisa dihindari lagi pengaruhnya terhadap dunia pendidikan. Tuntutan global menuntut dunia pendidikan untuk selalu dan senantiasa menyesuaikan perkembangan teknologi terhadap usaha dalam peningkatan mutu pendidikan, terutama penyesuaian penggunaan teknologi informasi dan komunikasi bagi dunia pendidikan, khususnya dalam proses pembelajaran. Dalam dunia pendidikan, teknologi informasi dan komunikasi secara umum bertujuan agar siswa memahami alat teknologi informasi dan komunikasi, termasuk komputer, dan memahami informasinya. Baiklah, untuk materi yang keenam yaitu tentang media pendidikan dalam proses pembelajaran. Pengertian media pendidikan berasal dari bahasa Latin dan merupakan bentuk jamak dari kata medium. Secara harfiah, kata media memiliki arti perantara atau pengantar. Association for Education and Communication Technology atau AECT mendefinisikan media yaitu segala bentuk yang dipergunakan untuk suatu proses penyaluran informasi. Sedangkan Education
Association atau NEA dibicarakan beserta mendefinisikan sebagai benda yang dapat dimanipulasikan, dilihat, didengar, dan dibaca atau dibicarakan beserta instrumen yang dipergunakan dengan baik. Dalam kegiatan belajar mengajar dapat mempengaruhi efektivitas program instruksional. Perkembangan media pendidikan. Pada mulanya media hanya dianggap sebagai alat bantu mengajar guru. Alat bantu yang dipakai adalah alat bantu visual, misalnya gambar, model, objek, dan lain-lain, dan alat-alat lain yang dapat memberikan pengalaman konkret. Namun sayang, karena terlalu memusatkan perhatian pada alat bantu yang visual yang dipakainya, orang kurang memperhatikan aspek desain, pengembangan pembelajaran, produksi, dan evaluasinya. Proses belajar mengajar pada hakikatnya adalah proses komunikasi, yaitu proses penyampaian pesan dari sumber pesan melalui saluran atau media tertentu ke penerima pesan. Pesan yang akan dikomunikasikan adalah isi ajaran atau didikan yang ada dalam kurikulum. Sumber pesannya bisa guru, siswa, orang lain, ataupun penulis buku dan produser media. Urgensi media pendidikan dalam pembelajaran. Penggunaan media dalam pembelajaran bahasa Arab bertitik tolak dari teori yang mengatakan bahwa totalitas presentasi banyaknya ilmu pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dimiliki oleh seseorang terbanyak dan tertinggi melalui indera penglihatan, pengalaman langsung melakukan sendiri, sedangkan selebihnya melalui indera dengan indera lainnya. Untuk materi yang terakhir, yaitu tentang kriteria penggunaan media pendidikan. Pengertian media pendidikan ada beberapa tafsiran tentang pengertian media pendidikan. Sebagian orang menyatakan bahwa media pendidikan menunjuk pada perlengkapan yang memiliki bagian-bagian yang rumit seperti yang diungkapkan oleh Marshall McLuhan. Marshall McLuhan berpendapat bahwa media adalah suatu eksistensi manusia yang memungkinkannya mempengaruhi orang lain yang tidak mengadakan kontak langsung dengan dia. Pendapat lain merumuskan media dalam arti sempit dan dalam arti luas. Dalam arti sempit, media pendidikan hanya meliputi media yang dapat digunakan secara efektif dalam proses pendidikan. Sedangkan dalam arti luas, media tidak hanya meliputi media komunikasi elektronik yang kompleks, tapi juga mencakup alat sederhana seperti slide, fotografi, diagram, dan bagan buatan guru, objek-objek nyata, serta kunjungan keluar sekolah. Sejalan dengan pandangan itu, guru-guru pun dianggap sebagai media penyajian, di samping radio dan televisi, karena sama-sama membutuhkan dan menggunakan banyak waktu untuk menyampaikan informasi kepada para siswa. Kriteria pemilihan pembelajaran. Media pembelajaran. Dalam menggunakan media pembelajaran, guru tidak serta-merta menggunakannya. Ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan ketika akan menggunakan media pembelajaran. Secara ringkas, cara memilih media pembelajaran dapat dilihat berikut ini. Dengan cara memilih media yang telah tersedia di pasaran yang dapat dibeli guru dan langsung dapat digunakan dalam proses pengajaran atau pendidikan. Kedua, memilih berdasarkan kebutuhan nyata yang telah direncanakan, khususnya yang berkenaan dengan tujuan yang telah dirumuskan secara khusus dan bahan pelajaran yang hendak disampaikan. Pendidik harus memiliki pandangan yang luas dalam memilih media yang tepat untuk digunakan, karena hal itu menentukan keberhasilan pembelajaran pada waktu itu. Pendidik juga harus memperhatikan kondisi peserta didik dalam memilih media tersebut, agar peserta didik tidak merasa diberatkan dengan media yang dipakai. Karena media yang digunakan akan sangat berpengaruh bagi kelangsungan kegiatan pelajaran tersebut. Selain itu, guna dari kriteria pemilihan media dalam pembelajaran, yaitu agar peserta didik bisa mengetahui media apa yang cocok digunakan dalam situasi tertentu. Jangan sampai pendidik salah pilih media pembelajaran yang akan diajarkan. Baiklah, terima kasih. Itulah yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.